Jadi menurut gua kalau seandainya kalian punya uang 3 jutaan, sebenarnya sejujurnya Redmi Pad adalah pilihan yang lebih menarik. Tapi kalau kalian pengen anti mainstream, kangen sama Nokia, nggak ada salahnya beli tablet ini. Kualitasnya oke dan worth it banget. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. 2 minggu lalu gua udah bikin video unboxing Nokia C21 Plus. Terus beberapa hari kemarin giliran Fahmi bikin unboxing C31. Dan sekarang gua punya ada satu lagi produk barunya Nokia yang nggak kalah menarik. Bahkan ini lebih menarik dari HP-nya sih menurut gua ya. Ini dia tabletnya Nokia T21. Nokia T21 ini udah ada di Tokopedia, harganya sekitar 3,3 juta ya, gua lupa. Nah ini garansinya tam, ada stikernya, di depan ada kelihatan produknya sih oke, desainnya sih bagus menurut gua. Terus di bawah sini ada tulisan kecil ya, pokoknya ini intinya nunjukin kalau ini adalah versi Wi-Fi only, kapasitasnya 464, warnanya grey dan diimport sama PT Era Jaya. Jadi ini dibuatnya di China. Nah untuk versi Androidnya dia udah Android 12, ini termasuk baru ya walaupun sekarang udah ada 13. Terus dapat garansi 2 tahun upgrade OS dan 3 tahun bulanan security update, mantep. Kemudian untuk layarnya udah 2K, ukurannya 10,4 inch. Terus dia udah stereo speaker dengan audio Ozo khasnya Nokia. Untuk kamera depan belakang sama-sama 8 megapiksel. Dia udah dual band Wi-Fi. Nah untuk chipsetnya ini yang bener-bener ya Nokia luar biasa, kena pelet Unisoc. Kemarin dua handphonenya pakai Unisoc, ini juga pakai Unisoc lagi tapi ini versi yang lebih tinggi. T612 octa-core dengan baterainya 8200 mAh, gede. Terus dia, keterangannya active pen support. Nah ini bisa pakai stylus. Terus juga dia bisa jadi second screen buat connect ke PC. Nih ngomong-ngomong sebenarnya ini kayak reka adegan unboxing karena sebelumnya ini udah dibuka duluan nih sama Ayu kemarin habis bikin unboxing buat IG Reel sama TikTok. Tapi gua sendiri baru pegang nih barangnya tuh ya, udah nyala. Langsung aja kita buka. Kayak ini penampakan tabletnya. Nah, di sini ada kotak lagi. Oh, ini isinya kosong ya. Terus di sini ada SIM ejector, nggak usah dibuka lah. Sama aja. Nah, di tengah-tengah ini ada kotak, isinya dapat charger, dapat kabel data USB A to USB C, terus ini ada quick guide kartu garansi. Untuk chargernya kita lihat ya, ini dayanya luar biasa banget, 10 watt, bayangin 10 watt buat ngecas 8200 mAh. Ya bisa ditinggal tidur sampai ngiler. Oke, nah ini kosong. Oke, nah jadi isinya itu aja, nggak dapat headset. Kalau kemarin handphonenya dapat, ini enggak. Dan ini dia produknya. Secara build quality sih bagus, ini bagus. Gua kemarin sebelumnya pernah nyobain Redmi Pad, itu harganya 3,5 juta ya. Itu kurang lebih sama, build quality-nya bagus. Karena kan ini dia pakai aluminium dan campuran 60% recycled plastik tadi ya dibilang. Nah untuk port-portnya kita lihat dulu. Di atas ada grill speaker, tombol power. Terus di sebelah kanan ada volume rocker. Ini kayaknya terlalu ketinggian nggak sih? Kayaknya ketinggian deh posisinya nih. Harusnya sih enaknya di sini ya. Terus di sini ada slot dan dia support ini ya, support micro SD. Terus di bawah ada grill speaker lagi, ada port USB-C. Wah, ini ada jack audio, posisinya luar biasa, ada di pinggir banget tuh. Gila ya. Bener-bener mengerikan posisinya di pinggir banget. Enak nggak sih nyolok begini? Nah, untuk penampakan bagian depan, bezelnya standar, nggak bisa dibilang tebel tapi nggak tipis-tipis banget juga. Kalau segini pas sih menurut gua bezelnya. Jadi kalau kita main game itu nggak kepencet-pencet banget ya, karena masih ada tepiannya buat apa, grip, buat pegangan. Oke, nah ini kan sudah di setup nih, kemarin sudah dapat update. Kalau nggak salah kemarin gua lihat pas pertama kali dinyalain dia langsung minta update versinya ke versi yang baru. Terus kita lihat ya sekarang nih versi Androidnya. Oke, versi Android 12, security patch-nya November. Terus untuk sisa storage-nya dia kan 464. Kita lihat ya.
Oke, sistemnya makan 12 giga, terus sudah install Antutu dan lain-lain. Jadi sebenarnya kurang lebih sekitar 20% atau seperlimanya itu ke makan, dan sisanya sekitar 50 GB itu bisa kita pakai untuk install. Terus ini UI-nya pure Android, enak sih. Oh, jadi kalau scroll ke kiri gini dia masuk ke entertainment space ya, bagus sih, karena kan tablet memang tujuannya lebih ke multimedia. Ini gue belum login, jadi nanti akan ada tampilan kayaknya nih film-film atau game-game yang direkomendasi ya, bisa kita akses dari sini. Terus untuk bloatware-nya kayaknya dikit, hampir nggak ada ya, ini sih dikit lah, oke lah. Nah sekarang balik lagi ke layar, gue pengen lihat sedikit contekan ya di GSM Arena nih. Untuk layarnya, panelnya nih IPS 10,4 inch 2K ya, 2000 x 1200 pixel. Terus dia udah dilapis pelindung ya, cuma bukan Gorilla Glass tapi scratch resistant glass. Dan sekarang kita coba untuk 4K HDR ya. Kita akan tes sekalian suaranya, mudah-mudahan internetnya kuat ya. Cuma 720p doang nih komputernya. Nah ini layarnya dia tipenya glossy dan belum ada pelindung tambahan kayak apa namanya tempered glass atau screen guard yang biasa, jadi kita harus beli lagi. Dan kalau glossy gini sebenarnya kalau gue sih kurang suka ya, karena mantul banget. Dan untuk kualitas layarnya, warnanya bagus, cerah banget, suaranya juga gede, kanan kirinya enak ya karena kan dia stereo, kencang, suaranya kencang, enak banget buat nonton. Gambarnya juga bagus, mantep lah. Ini kalau dipakai buat apa namanya nonton Netflix sih kayaknya mantep ya. Nah mumpung ingat sekalian kita coba Netflix. Nah di Netflix ini bisa tuh ya Widevine L1, playbacknya maksimumnya Full HD. Dia bisa di Full HD, dan sayangnya belum HDR karena memang dari layarnya sendiri ya dia tidak mendukung HDR gitu. Nah terus juga penempatan kameranya lucu ya, ada di tengah, jadi dia memang diposisikannya lebih untuk landscape. Mungkin kalau misalkan kayak kita mau meeting pakai Zoom, Google Meet itu, nah taruhnya seperti ini, jadi kameranya ada di center di tengah-tengah gitu. Nah next kita akan bahas sedikit aja sih ya untuk speknya. Nah seperti yang gue bilang di awal, dia pakai Unisoc Tiger T612, ini udah 12 nanometer octa-core Cortex A75 ya kalau nggak salah. Dia 1,8 GHz big core-nya. Nah kita tadi udah tes Antutu, biar nggak nungguin prosesnya gue udah tes duluan, dapat skornya 193.000. Ini terus terang termasuk lumayan oke ya, karena si Unisoc di handphone Nokia C21 Plus dan C31 itu cuma 100.000 kurang lebih. Nah ini kita dapat CPU skornya di 68.000, GPU skornya di 21.000. FYI GPU-nya ini Mali G57 tuh, Mali G57 GPU-nya, jadi kurang lebih sama kayak yang ada di MediaTek Helio G99 ya. Cuma kalau di G99 itu dia dual core. Tapi menurut gua it's okay ya, dengan skor kayak gini sih bisa buat main game yang ya casual lah. Terakhir kita tes tipis-tipis kameranya. Ya kamera tablet ya asal ada sih sebenarnya. Oke. Kita buat foto. Di sini sih ruangannya terang, jadi ya udah pasti bagus. Terus dia menu-menunya tuh ada di sini, kontrolnya nih, slider gini modelnya. Ya cukup menarik ya, unik dibanding yang lain. Itu. Terus kalau untuk ngerekam video, nah dia juga bisa record dengan Ozo audionya tadi. Jadi suaranya itu lebih baik dibanding kebanyakan tablet pada umumnya yang nggak pakai fitur audio aneh-aneh ya, macam-macam. Terus kita coba untuk kamera depannya. Oke, kamera depannya sih gimana ya, Ri? Parah ya, Ri? Ini parah orangnya apa parah kameranya sih nih? Kayaknya dua-duanya. Ya jadi menurut gua sih untuk kamera depannya sih bisa dibilang kualitasnya kayak, kalau buat motret sih kelihatan kayak ambiar gini dah. Ya, kita tes ya.
kayak nggak tajam gitu ya. Tapi mungkin nanti ini pengaruh dari orang ya, ntar kita coba suruh si Ayu ya motret. Oke. Nah ini kan lebih enak. Oh ya lupa, untuk kamera depannya kita juga bisa buat face unlock karena dia nggak punya fingerprint. Jadi untuk buka selain pakai pola ataupun pakai passcode, kita bisa pakai face unlocknya. Overall untuk harga 3,3 juta ya, kita bisa dapetin tablet yang build quality-nya ini menurut gua bagus ya, solid banget. Gua kasih nilai 8 dari 10. Tipis juga, beratnya pas, bezelnya juga pas. Enak lah pokoknya dilihat. PR-nya paling kita perlu beli casing lagi dan juga beli anti gores tambahan, itu pun kalau sudah ada, karena ya mungkin karena ini baru-baru jadi masih agak jarang yang jual. Kemudian secara kapasitas 464 menurut gua fair, it's okay. Terus wifi-nya udah dual wifi, it's okay. Terus spek chipset dia kan pakai bukan Helio Unisoc ya, yang 12 nanometer octa-core dengan Cortex A75 dengan Antutu yang tadi di hampir 200.000 dengan GPU Mali G57. Menurut gua itu juga sudah oke, aman banget buat dipakai multimedia dan juga buat main game casual, asal jangan yang berat-berat banget lah, karena tujuannya ini kan juga buat belajar dan multimedia. Terus baterai 8200 mAh menurut gua kalau dipakai di tablet, kalaupun lumayan sering dipakai ya 2-3 hari lah dia kuat. Ngecasnya cuman PR. Tadi dikasih charger bawaan 10 watt yang menurut gua itu kayaknya nggak usah dipakai. Kita bisa beli lagi charger third party karena dia sebenarnya support harusnya 18 watt, jadi seenggaknya lebih cepet lah. Mungkin kalau ngecas 8.000-an mAh ya 3,5 jam kali ya, kita bisa sambil tinggal tidur dan lain-lain kayak gitu. Tapi masalahnya adalah dia punya lawan berat di Redmi Pad yang harganya 3,5 juta, 3,6 juta mungkin kalau nggak salah segitu, dengan dimensi yang mirip-mirip, tapi dia pakai Helio G99. Pokoknya secara spek sedikit lebih bagus, secara build quality si Redmi Pad itu juga oke. Ya jadi gimana ya, menurut gua memang agak berat ya. Mungkin yang akan beli tablet ini orang yang ya masih kangen, masih pengen bernostalgia dengan Nokia, karena selama ini kan memang yang dijual Nokia adalah nostalgianya dan juga build quality-nya kayak gitu. Jadi menurut gua kalau seandainya kalian punya uang 3 jutaan, sebenarnya sejujurnya Redmi Pad adalah pilihan yang lebih menarik. Tapi kalau kalian pengen anti mainstream, kangen sama Nokia, nggak ada salahnya beli tablet ini. Kualitasnya oke dan worth it banget. Dan FYI di Tokopedia mungkin udah ada yang jual. Kemarin sih pas gua beli itu masih pre-order gitu. Gua dapat duluan dari teman gua, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Kalian yang minat bisa langsung coba. Dan harapan gua ke depannya satu aja sih buat Nokia, harus berani bermain di level menengah ke atas, jangan di entry level mulu, dan sekali-sekali dong pakai yang flagship ya, jangan chipset yang kelas bawah mulu. Yuk, bisa yuk Nokia.